pagi, Bapak Ibu Saudara-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, para sahabat dan pendengar setia Renungan Mutiara Pagi dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, penuh sukacita dan semangat menjalani hidup. Pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021. Hari ini saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan bacaan Injil dari Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah dalam aku dan aku dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian, kamu adalah murid-muridku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, para pendengar setia Renungan Mutiara Pagi, dimanapun Anda berada. Saya sangat kagum dengan hidup, dengan pribadi, dengan pelayanan dari Bunda Teresa dari Kalkuta. Seorang pribadi, seorang kudus yang kita semua kenal. Saudara-saudara, pada suatu ketika Bunda Teresa dari Kalkuta mohon diri, minta izin dari biara induknya untuk dapat melayani orang-orang miskin di luar tembok biara. Pimpinan biaranya dan juga Uskup Kalkuta sempat menegaskan bahwa di biara pun mereka bisa melayani. Tetapi saudara-saudara, Bunda Teresa tetap dengan pendirian yang teguh mengatakan bahwa dia harus melayani di luar biara, sebab ia ingin menanggapi panggilan khusus Tuhan kepadanya untuk memanusiawikan orang-orang yang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang cacat, yang hampir mati, mereka yang sering kali dianggap sebagai sampah masyarakat di pemukiman kumuh pinggiran kota Kalkuta. Saudara-saudara, umat beriman terkasih, kita tahu kemudian bagaimana pelayanan Bunda Teresa Kalkuta itu menjadi pelayanan yang luar biasa. Pelayanan yang sungguh-sungguh membawa kabar baik. Pelayanan yang penuh belas kasih kepada orang-orang miskin, orang-orang terlantar, orang-orang yang kurang beruntung dalam hidupnya. Dengan pelayanan seperti itu, Bunda Teresa merasa bahwa dirinya sungguh bermanfaat untuk kebaikan banyak orang, bahwa dirinya sungguh bermakna bagi kehadiran orang-orang yang lain.
Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, semua orang Kristiani, termasuk kita, dipanggil oleh Tuhan untuk ambil bagian di dalam karya-karya Tuhan. Meskipun dipanggil untuk ambil bagian dalam karya-karya Tuhan, tentu kita dipanggil pertama-tama untuk bersatu dengan Tuhan, untuk menyadari bahwa kalau kita mau berbuah, kalau kita mau hidup kita bermakna, kalau kita mau hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, kita harus melekat pada pohonnya. Pohon itu namanya Kristus. Hanya jika kita bersatu dengan Tuhan, kita bisa menghasilkan buah. Bunda Teresa dari Kalkuta, saudari-saudara, kita tahu, seperti saya ceritakan tadi sekelumit kisahnya, dia adalah ibarat pohon atau ranting, bolehlah dikatakan begitu, yang ditanam oleh Tuhan di perumahan kumuh, pemukiman kumuh. Dan buahnya kita tahu, saudara-saudari, bahwa pelayanannya itu sungguh membuat banyak orang-orang yang sekarat, orang-orang yang mati atau yang mau mati, yang sedang kritis hidupnya, merasakan sentuhan kasih Tuhan. Itulah mengapa Bunda Teresa mengatakan bahwa sekurang-kurangnya sebelum mati mereka merasakan bahwa mereka dikasihi, bahwa ada orang yang mengasihi mereka sendiri. Kita juga kenal, saudara-saudari, misalnya Santo Yohanes Don Bosco. Dia ibarat pohon yang ditanam Tuhan di tengah kaum muda, sehingga kemudian menghasilkan atau membawa orang-orang muda menjadi hidup penuh dengan riang gembira, penuh sukacita, menjadi energik dan tentu saja menjadi religius. Saudari-saudaraku, umat beriman terkasih dalam Tuhan, setiap orang, kita semua dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Setiap kita dipanggil untuk menjadi ranting yang berbuah di ladangnya Tuhan. Bunda Teresa sudah mewujudkan imannya, menghasilkan buah-buah belas kasih dalam pelayanan kepada saudara-saudari yang sakit, yang cacat, yang terlantar, yang hidupnya kurang beruntung. Don Bosco membaktikan dirinya untuk orang-orang muda. Kita pun, saudari-saudara, dipanggil untuk tugas yang sama, membuat hidup kita ini sebagai ranting dari pokok yaitu Tuhan bermakna bagi banyak orang, atau istilah yang dikatakan dalam Injil tadi, supaya menghasilkan buah-buah yang baik. Saudari-saudara, umat beriman terkasih, satu hal yang harus selalu kita ingat adalah supaya kita menghasilkan buah yang baik, kita harus selalu melekat pada pohonnya, sang sumber hidup, yaitu Tuhan sendiri. Terpisah dari Tuhan, kita akan musnah. Terpisah dari Tuhan, hidup kita tidak bermakna. Berpisah dari Tuhan, kita tidak menghasilkan buah-buah di dalam hidup ini. Saudari-saudaraku, umat beriman terkasih, selamat beraktivitas, penuh semangat. Hasilkanlah hari ini buah-buah yang baik, karena kita bersatu dengan Tuhan yang merupakan pokok anggur abadi. Salam 52, saudari-saudara. Tuhan memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau senantiasa memanggil kami untuk bersatu denganmu. Engkau memanggil kami untuk melekat padamu sebagai sumber kehidupan. Hanya jika kami semua bersatu denganmu, kami akan menghasilkan buah-buah yang baik.
Tuhan, kami telah percaya kepadamu, kami mengikutimu, kami berusaha melaksanakan kehendak-Mu dengan konsisten dan setia. Kami berusaha membuat hidup kami ini bermakna bagi banyak orang. Mampukan kami untuk terus melekat padamu, sehingga dengan demikian kami menghasilkan buah-buah yang baik. Hidup kami semakin bermakna, menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatlah ya Tuhan akan hamba-Mu, pasangan suami istri Pak Ignatius dan Bu Eli yang hari ini merayakan pesta perak perkawinan mereka, 25 tahun hidup sebagai suami istri yang telah Engkau satukan. Kau telah memanggil mereka, mempersatukan mereka sebagai suami istri Katolik. Hingga saat ini mereka tetap melekat padamu sebagai suami istri. Kuatkan mereka terus menerus ya Tuhan. Anugerahkan kesehatan jasmani rohani dan mampukan mereka untuk terus menyadari Engkau yang bersatu dengan mereka, Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang mengalirkan kehidupan sehingga hidup mereka sebagai suami istri senantiasa bermakna bagi banyak orang. Hidup mereka menjadi berkat bagi siapapun di sekitar mereka. Tuhan, terpujilah Engkau sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.